Kasus lokal tanggal 21 Juni sedikit meningkat bila dibandingkan hari sebelumnya. Bertambah 56.339 kasus, ada 65 kasus impor dan 115 kasus meninggal. 那通常我们每个星期的星期二跟星期三公布的数字都会是一周当中最高的，因为会有一些这个确诊的案例可能是在星期一的时候透过视讯确诊。CCC mengumumkan pencabutan kewajiban vaksinasi 3 dosis bagi grup wisata domestik. Grup wisata domestik tidak diwajibkan menyertakan bukti vaksinasi 3 dosis dan dapat mengikuti grup wisata jika memberikan bukti hasil tes rapid negatif dalam kurun 48 jam. 我们的出团到国外以及接待外国旅行团的这个限团令呢，也希望说呢，在未来逐步的来放宽。 Pelaku usaha wisata umumnya setuju dengan pelonggaran kebijakan, namun mereka lebih mengharapkan agar peraturan grup wisata ke luar negeri juga dicabut sepenuhnya. Namun bila ketentuan vaksinasi 3 dosis bagi grup wisata domestik diperlonggar dan ada anggota grup yang terdiagnosis saat berwisata, apakah agenda semua wisata anggota juga akan dihentikan? 如果他是参加这个旅行团，那也属于这个同住家人的部分那当然就是依照目前的现行做法是会列为3+4，或者是说他是有打满3剂的就列为0+7。Anggota keluarga yang tinggal bersama akan dijaring sebagai pihak yang melakukan kontak sesuai peraturan saat ini. CCC menambahkan bahwa bila anggota grup wisata bukan merupakan anggota keluarga, maka tidak dibatasi dalam kategori ini. Dengan kata lain, tidak perlu pulang ke rumah, namun akan diatur secara fleksibel oleh Pemda. Pelonggaran peraturan yang membatasi jumlah turis yang masuk sebanyak 25.000 orang per minggu telah memicu aksi rebut. Malah ada warga yang tak berhasil membeli tiket akhirnya tertahan di Shanghai dan paling cepat bulan Juli baru ada penerbangan ke Taiwan. Terkait hal ini, operator wisata menyampaikan hal ini dikarenakan maskapai penerbangan harus mematuhi kebijakan pencegahan pandemi Shanghai. 像有的旅客昨天要回来，他人是在上海，但是上海航班从6月初开始就一直取消。 Saat ini pengunjung utama ke dan dari Tiongkok adalah pelaku bisnis dan siswa internasional. Sedangkan jumlah kursi yang tersedia di pesawat Boeing 737 hanya 180 buah. Jika tidak ada penerbangan harian dan jumlah penumpang membludak, seluruh kelas bisnis dan ekonomi pun tidak akan mencukupi. Namun kursi masing-masing maskapai disesuaikan secara bergulir, dan jika seseorang membatalkan atau mengembalikan tiket, maka kuota kursinya akan tersedia. Piala sepak bola dunia akan diselenggarakan di Qatar akhir tahun ini, namun dikabarkan daftar negara di bagian visa dari pemerintah Qatar, tiket masuk dan kartu identitas tidak ada pilihan untuk Taiwan. Setelah ditanggapi, baru kemudian diralat menjadi Taiwan, namun akhirnya diubah menjadi Chinese Taipei setelah mendapat tekanan dari Tiongkok. MOFA mengecam Tiongkok dalam merendahkan martabat Taiwan dengan menggunakan intervensi politik untuk memanipulasi turnamen olahraga internasional. Pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pihak penyelenggara untuk mencari solusi positif lainnya. Perang Rusia-Ukraina memicu arus pengungsi. Walau pemerintah Taiwan telah menawarkan rencana untuk menangguhkan keberangkatan mereka, namun mereka hanya dapat menetap selama 30 hari di Taiwan. Warga Ukraina di Taiwan mengakui bukan hanya tidak dapat bekerja, menyewa kamar pun susah dan khawatir diminta untuk meninggalkan Taiwan bulan berikutnya. 疫情我不要出国所以只好放弃我的居留证才可以得到那个30天的签证延期。我已经1年半没有工作证，没有健保卡，没有居留证。 Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan perpanjangan masa berlaku penangguhan visa keluar dari 30 hari menjadi 180 hari. Selain itu, kurangnya UU pengungsi Taiwan telah menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi pengungsi. Bila tidak direkrut, mereka tidak mungkin bekerja. Kelompok hak asasi manusia juga telah meminta pemerintah untuk mengubah secara bertahap peraturan yang ada untuk membentuk mekanisme suaka. 即使我们在难民法还没有通过的情况底下，刚刚我们有提到说，其实就业服务法第51条有很明确的有一条条文，就是去保障说，在台湾获准居留的难民是可以享有工作权的。 Sekjen Organisasi Hak Asasi Manusia Taiwan menyampaikan masih ada banyak cara penanggulangan, meliputi revisi metode ketenagakerjaan, metode izin tinggal, melonggarkan penangguhan visa keluar berdasarkan kasus individual. Dan penerapan metode ini tidak hanya dilakukan di instansi terkait, namun juga harus bersifat transparan.